Ketika Allah sudah berkehendak melahirkan zaman yang seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Ini yang dinamakan dengan takdir. Tetapi hadirin yang berbahagia, kita masing-masing nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara masing-masing, hadirin. Bukan rame-rame, bukan berkelompok. Kita akan datang sendiri-sendiri bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadir, pada kesempatan ini ingin memberikan sedikit resep singkat. Apa yang harus kita lakukan? Kita jalankan untuk diri kita pribadi kita ini, untuk meraih ukhuwah, untuk membangun persatuan umat. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal qadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami pada kesempatan pertama mengajak kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memuji Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia yang besar kepada kita tanpa henti-henti, bagaikan air yang terus mengalir tanpa mengharap pamrih, bagaikan matahari yang terus menyinari bumi ini untuk kehidupan kita semua bahagia dunia dan akhirat. Berikut mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberikan yang terbaik apa yang beliau miliki untuk memberikan tuntunan yang tepat kepada kita bagaimana hidup di dunia
dan bagaimana kehidupan akhirat yang harus kita tempuh sehingga kita akan meraih kebahagiaan juga di dunia dan di akhirat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami pada kesempatan yang singkat ini mengangkat sebuah tema singkat dan sederhana, yaitu merayu ukhuwah untuk membangun kekuatan umat. Sidang jamaah yang mulia, hari ini di hadapan mata kita terpampang peristiwa besar bagaimana saudara-saudara kita di Palestina saat ini berada dalam keadaan yang sangat menderita. Sementara Palestina ini berada di tengah-tengah negara Islam. Negara Palestina ini dikelilingi oleh seluruhnya negara-negara Islam. Hanya satu tetangganya yang Yahudi. Tetapi seakan-akan Palestina ini sendiri dan negara-negara di sekelilingnya yang merupakan saudara-saudaranya seiman seakan-akan tidak ada keberanian untuk membela saudaranya, tapi tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya keinginan, tetapi kemungkinan mereka tidak punya keberanian untuk membela saudaranya, sehingga tidak terjadi genocide, tidak terjadi pembunuhan yang sangat kecil, mulai dari orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak yang baru lahir yang tanpa dosa, semuanya menjadi korban. Kita hanya bisa melihat melalui video-video, hanya bisa menangis, hanya bisa berdoa. Tetapi negara-negara yang ada di sekeliling Palestina ini belum bisa berbuat banyak. Bahkan Mesir saja yang hanya bertetangga sebelah tidak bisa membuka pintu masuk untuk membawa bantuan sekalipun kepada saudaranya. Sejauh yang mulia, apa fenomena ini? Kenapa fenomena ini terjadi dan tidak berbahagia? Ternyata Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang agak panjang. Tapi bacakan terjemahannya saja. Hadis ini tentang akhir zaman, tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Dari Tauban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu masa nanti bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian seperti orang-orang yang sedang makan, memperebutkan makanannya di atas nampan. Sahabat bertanya, apakah saat itu kami berjumlah sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sebaliknya kalian saat itu banyak, namun kalian hanyalah bagaikan buih di atas air bah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauh rasa takut dari dalam diri musuh kalian terhadap kalian, dan akan meletakkan penyakit wahan dalam hati kalian. Sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Seakan-akan kondisi ini telah terjadi nyata di hadapan mata kita yang berbahagia. Apakah kondisi di tengah-tengah masyarakat Timur Tengah, ataupun kondisi di tengah-tengah umat kita hari ini di negara kita? Sepertinya umat Islam mayoritas di negara kita, tetapi mayoritas hari ini jauh tertinggal daripada minoritas dalam segala hal yang berbahagia. Dan yang kita sayangkan, bahwa kita tidak bisa membangun, seakan-akan tidak bisa membangun persatuan dan ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasul kita. Sidang jamaah yang mulia,
Kondisi yang seperti ini tentu harus ada upaya-upaya dari kita. Masing-masing kita sekarang bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah kondisi ini? Sidang jemaah, ketika Allah sudah berkehendak melahirkan zaman yang seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Ini yang dinamakan dengan takdir. Tetapi hadirin yang berbahagia, kita masing-masing nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara masing-masing, hadirin. Bukan rame-rame, bukan berkelompok. Kita akan datang sendiri-sendiri bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hadirin, pada kesempatan ini ingin memberikan sedikit resep singkat. Apa yang harus kita lakukan? Kita jalankan untuk diri kita pribadi kita ini, untuk meraih ukhuwah, untuk membangun persatuan umat. Tapi mengajak, mari kita pribadi masing-masing memiliki tekad yang kuat untuk meraih ukhuwah, untuk menyayangi sesama, sehingga akan dari satu persatu, satu orang berusaha meraih ukhuwah, maka akan lahirlah kekuatan yang besar di masa yang akan datang. Kalau ini tidak akan merubah keadaan yang berbahagia. Minna Allah menjadi saksi bahwa kita secara pribadi telah melakukan hal yang positif untuk tidak terjadi, tidak berlaku, berusaha untuk tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ramai tapi bagaikan buih di atas air bah atau buih di atas lautan. Jemaah yang mulia, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca, kami menawarkan ada 4 tahap bagi setiap pribadi untuk meraih ukhuwah. Yang pertama kita sebut ta'aruf. Ta'aruf adalah saling kenal. Al-Quran surat 89 ayat 13 Al-Hujurat yang kami bacakan tadi di awal. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Sudah jemaah ila akhir ayat. Tapi tidak membacakan seluruh ayat. Intinya adalah dari ayat ini Allah mengajak kita untuk saling kenal. Dan ini sepertinya telah mulai kehilangan, mulai hilang di dalam masyarakat kita. Untuk saling kenal itu sudah mulai hilang dalam masyarakat kita. Bahkan terkadang jamaah masjid dalam satu masjid duduk berdekatan setiap hari sudah setahun lamanya. Kita tanya siapa nama teman yang di samping Anda, mungkin tidak tahu namanya. Artinya ini tidak ada rasa ingin kenal saudaranya yang ada di sampingnya. Tidak ada rasa ingin kenal siapa saudaranya dalam satu masjid. Kalau rasa ingin kenal ini tidak ada dalam jiwa kita, rasa ingin kenal tidak ada dalam dada kita, bagaimana kita akan lanjutkan ini sebuah ukhuwah, membangun ukhuwah aja berbahagia. Tahapan kedua yang kami arahkan ajak kita semua, yaitu tafahum, yaitu saling memahami. Kalau kita sudah kenal hati yang berbahagia, maka kita bisa lanjut ke tahap kedua, untuk saling memahami. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan penghormatan oleh seseorang kepadamu dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, aw rudduha, atau secara dengan yang telah diberikan kepadamu. Ini adalah sebuah tafahum atau saling memahami. Kita paham bahwa saudara kita
pasti menginginkan mendapatkan lebih dari kita. Kalau kita bisa membalas lebih banyak, itu lebih baik untuk mempererat silaturahim di antara kita. Apalagi dalam hadis yang lain yang berkata saling memberi nakam, saling memberi hadiah supaya muncul rasa cinta di antara kalian. Sehingga yang mulia. Proses yang ketiga adalah tahapan yang berikutnya adalah ta'awun. Ta'awun ini saling tolong. Dalam Al-Quran jelas, Al-Maidah ayat 2. Seputar ayat di tengah-tengahnya, "Wata'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaklah kalian saling tolong-menolong untuk kebaikan dan takwa. Bagaimana kita bisa saling tolong-menolong? Ini akan mempererat. Kalau kita sudah kenal, lalu kita saling paham, tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, tahu apa yang dimiliki kelebihan oleh saudara kita, maka kita akan bisa ta'awun, saling tolong-menolong. Kalau dia kurang, maka kita akan bisa memberi kalau kita lebih. Kalau dia lebih, mungkin dia akan lihat kekurangan kita, bisa saling menutupi. Dan ini akan memperkokoh persaudaraan di antara kita. Terakhir ada yang berbahagia, akan lahirlah yang dinamakan dengan takaful atau saling menjamin. Kalau kita sudah saling paham, selanjutnya akan muncul rasa saling menjamin hati yang berbahagia. Dan salah hadis yang kami bacakan tadi dalam buku khutbah, al-muslimu, seorang muslim sejati itu adalah man salimal muslimun, di mana muslim yang lain akan selamat darinya, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan juga dari perbuatannya. Sejauh yang mulia, ini adalah sebuah sikap saling menjamin di antara kita. Lisan kita tidak akan menyakiti siapapun, apalagi perbuatan kita. Bahkan sebaliknya, kita akan saling menjamin keselamatan saudara kita, akan menjamin kehormatan saudara kita. Maka ketika tahap ini terjadi, persahabatan ukhuwah pada tahap ini terjadi, tidak akan ada lagi saudara muslim akan membuka aib muslim yang lain dan sebagainya, mengkhianati saudaranya, atau yang dikatakan sekarang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu tidak akan muncul di dalam sebuah pergaulan dan persaudaraan umat muslim. Sehingga yang mulia, ini yang bisa kami tawarkan dalam kesempatan singkat ini kepada hadirin yang berbahagia dalam waktu 15 menit ini, adalah kita pegang erat-erat apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita pegang dalam jiwa kita setiap hari, saling kenal hadirin yang berbahagia. Berbedalah mencari sahabat baru, minimal 1 hari 1 orang, dan pupuk itu dengan tahapan-tahapan berikutnya sampai kita membangun derajat ukhuwah yang erat di antara kita. Kalau satu-satu ini mulai muncul, maka semua gerakan ini satu-satu akan muncul kekuatan yang besar di tengah-tengah umat Islam di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر